Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdia Azidar. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengenalkan sedikit metode mind mapping yang mungkin akan bermanfaat bagi para pendidik. Baik, langsung yang pertama yaitu pengertian metode mind mapping. Metode mind mapping atau peta pemikiran merupakan metode pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas, keaktifan, daya hafal, pengetahuan, dan kemandirian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Aris, mind mapping atau pemetaan pemikiran adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Metode mind mapping atau peta pemikiran adalah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Tony Buzana, kepala Brain Foundation. Menurut dia, peta pemikiran adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. Setelah selesai, catatan yang dibuat membentuk sebuah pola gagasan yang saling berkaitan dengan topik utama di tengah, sementara subtopik dan perincian menjadi cabang-cabangnya. Cabang-cabang tersebut juga bisa berkembang lagi sampai ke materi yang lebih kecil, sebagaimana struktur keturunan manusia yang bisa berkembang terus sampai akhir tiba, sehingga terbentuklah sebuah sistem keturunan manusia hidup sampai akhir. Belajar berbasis pada konsep peta pemikiran atau mind mapping merupakan cara belajar yang menggunakan konsep pembelajaran comprehensive total learning. Pada konteks TML, pembelajaran mendapatkan arti yang lebih luas, bahwasanya di setiap saat dan di setiap tempat semua makhluk hidup di muka bumi belajar. Karena belajar merupakan proses alamiah, semua makhluk hidup belajar menyikapi berbagai stimulus dari lingkungan sekitar untuk mempertahankan hidupnya. Berdasarkan metode pencatatan ini, kita akan memasuki karakteristik metode mind mapping atau peta pikiran. Pada dasarnya, metode mencatat ini berangkat dari hasil sebuah riset penelitian tentang cara otak memproses informasi. Semula, para ilmuwan menduga bahwa otak memproses dan menyimpan informasi secara linear, seperti metode mencatat tradisional. Namun, sekarang mereka mendapati bahwa otak mengambil informasi secara bercampuran antara gambar, bunyi, aroma, pikiran, dan perasaan, dan memisah-misahkan ke dalam bentuk linear, misalnya dalam bentuk tulisan atau orasi saat otak mengingat informasi. Biasanya dilakukan dalam bentuk gambar, warna-warni, simbol bunyi, dan perasaan lainnya. Oleh karena itu, agar peta pikiran dapat berfungsi secara maksimal, ada baiknya dibuat warna-warni dan menggunakan banyak gambar dan simbol sehingga tampak seperti karya seni yang menarik. Hal ini bertujuan agar metode mencatat ini dapat membantu individu mengingat perkataan dan bacaan, meningkatkan pemahaman terhadap materi yang mereka rangkum tadi. Peta pemikiran menirukan proses berpikir ini memungkinkan individu berpindah-pindah topik. Individu merekam informasi melalui simbol tadi yang dicatat, digambar di kertas tugas tadi.
gambar, arti emosional, dan warna. Mekanisme ini sama persis dengan cara otak memproses berbagai informasi yang masuk. Dan karena peta pemikiran melibatkan kedua belah otak. Baik, ada beberapa yang perlu saya sampaikan, yaitu antara lain kelemahan catatan linear dan kelebihan mind mapping. Jadi ini adalah kelemahan dan kelebihan mind mapping. Yang pertama, kita masuk kepada kekurangan mind mapping itu apa? Yang pertama, waktu terbuang untuk menulis kata-kata yang tidak memiliki hubungan dengan ingatan. Waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata yang tidak perlu. Waktu terbuang untuk cari kata kunci pengingat. Hubungan kata kunci pengingat terputus oleh kata-kata yang memisahkan. Kata kunci pengingat terpisah oleh jarak. Kelebihan dari mind mapping ini adalah mengaktifkan seluruh otak, membersihkan akal dari kesusatan mental, memungkinkan kita berfokus pada pokok pembahasan, yaitu dengan tadi merangkum subjudul, lalu mengarahkan subjudul itu ke arah inti, membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi saling terpisah, memberikan gambaran yang jelas pada keseluruhan perincian, memungkinkan kita untuk mengelompokkan konsep, membantu kita membandingkannya. Manfaat belajar dengan metode mind mapping ini: yang pertama, dapat melihat gambaran secara menyeluruh dengan jelas. Yaitu dengan metode mind mapping ini diharapkan siswa dapat melihat materi yang tadinya sudah dipelajari dengan menyeluruh, yaitu dengan merangkumnya secara mind mapping tadi. Dapat melihat detail tanpa hilang benang merah antara topik. Jadi mengkaitkan dari subjudul ke judul lainnya, ke pembahasan lainnya, itu dikaitkan. Terdapat pengelompokan informasi, menarik perhatian mata dan tidak membosankan. Karena ini membuat mata tidak membosankan karena menggunakan warna-warni. Memudahkan kita berkonsentrasi. Proses pembuatannya menyenangkan karena melibatkan gambar, warna, dan lainnya. Karena membuat mind mapping ini sangat menyenangkan, yaitu dengan pemetaan dari subjudul lalu ke inti ke materi sehingga. Langkah-langkah pembelajaran dengan mind mapping: menyampaikan kompetensi dan memberikan penjelasan singkat mengenai pembelajaran. Membagi siswa dalam beberapa kelompok. Jadi guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, lalu guru menyuruh siswa dari kelompok tersebut untuk membuat satu bagan mind mapping. Siswa bekerja dalam kelompok membuat mind mapping. Setelah siswa membuat mind mapping dengan sistem kelompok dan mendiskusikannya, maka siswa memberikan presentasi hasil diskusi di depan kelas. Setelah itu membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah berlangsung. Setelah itu guru memberikan evaluasi pada akhir pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebih